Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketemu lagi bersama saya Anwar di Tajud 5 menit. Dan pada video ini kita akan kembali menerangkan tentang tips negosiasi. Nah, yang pertama, ketika negosiasi itu tidak hanya tentang kita datang, nego, lalu pulang, tapi ada tahapan persiapan di sana. Dan tahapan persiapan yang pertama sebelum Anda melakukan negosiasi adalah menentukan batasan Anda. Jadi jika Anda sebagai penjual, ya kira-kira batasan berapa sih yang bisa, kalau misalnya yang mau beli ini nego, saya akan melepasnya. Jadi kenapa ini penting? Silahkan tonton video ini. Ketika kita akan bersiap untuk bernegosiasi, hal terpenting yang mutlak harus Anda lakukan adalah menetapkan batas Anda. Ini adalah titik jalan Anda, dan kemudian jangan pernah melampauinya. Ini adalah titik walk away Anda. Ini berarti bahwa jika Anda membeli, Anda memutuskan berapa banyak yang akan Anda bayar untuk menerima barang yang Anda inginkan. Jadi memang harus segitu. Kalau lebih dari itu saya tidak akan beli. Dan jika Anda menjual, Anda memutuskan batas kapan Anda akan menerima. Jadi harus segitu. Kalau kurang dari itu, ya saya tidak akan mau menjualnya. Di luar titik ini Anda akan mengatakan tidak, dan Anda akan pergi. Jadi kalau lebih murah ketika kita menjualnya, ya maaf tidak bisa, dan kita pergi. Alasan mengapa sih nomor walkaway ini sangat penting adalah karena ini adalah akar dari semua kekuatan kita ketika akan bernegosiasi. Memiliki titik walkaway memberi Anda sesuatu untuk didorong kembali. Seperti punggung nih, ada kursinya. Ketika nempel di batasan belakang kursi, ya inilah batas kita mundur. Dan jika Anda tahu Anda akan pergi pada titik tertentu, itu memberi Anda kekuatan, karena satu-satunya kekuatan yang Anda miliki dalam negosiasi adalah kekuatan untuk pergi. Ini yang akan mendorong kita gitu, untuk bisa terus memperjuangkan hasil negosiasi kita. Dengan kata lain, jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk pergi, apalagi jika ternyata rekan negosiasi kita mengetahuinya, maka Anda tidak memiliki kekuatan sama sekali. Anda seperti berada di angin gitu ya, di awang-awang gitu. Kebanyakan orang akan baik-baik saja dengan sedikit saat menetapkan batas. Tetapi mereka kurang berjuang dengan bagian yang kedua, yaitu tentang berpegang teguh pada titik walkaway ini. Pada beberapa kursus pelatihan pernah dilakukan beberapa simulasi kecil yang mana membuat semua orang, di mana kita meminta semua orang peserta untuk berjanji untuk tidak melampaui batas mereka. Dan kemudian saya meminta mereka untuk memberitahu saya berapa banyak yang akan mereka bayar untuk liburan. Anggaplah ketika liburan ya batasan saya 5 juta gitu. Tapi kemudian ternyata datanglah seorang sales liburan gitu. Seorang agentur menawarkan harga 7 juta kepada kita. Lalu Anda nego, lalu sang sales ini akhirnya menurunkan harganya menjadi batas terakhirnya 5 juta 10 ribu. Apakah Anda akan melampaui batas yang Anda tentukan hanya untuk 10 ribu itu dan mengambil liburan impian Anda yang sempurna untuk Anda, dan wah ini sudah murah, hampir sesuai dengan batas kan kita. Orang-orang di kursus akan cenderung mengambilnya ya. Rasanya mungkin mereka worth it lah merelakan 10 ribu karena sudah murah juga. Tapi saya tidak mau. Saya akan menolak liburan itu. Jika jika ternyata dia menolak untuk menurunkan 10 ribu rupiah lagi, dan saya akan pergi. Tidak jadi untuk liburan. Saya lebih suka duduk di rumah dalam suasana hujan, ngopi gitu, daripada melampaui batas saya. Demikian pula kalau misalnya saya akan menjual barang gitu. Saya target menjual barang ini 5 juta. Kalau ternyata yang mau beli ini hanya bisa membayar 4 juta 990 ribu, maka saya tidak akan menjualnya. Saya lebih suka duduk di rumah saja dan tidak mendapatkan apa-apa daripada melampaui batas saya yang 10 ribu. Terlihat begitu naif kadang ya. Mengapa sih? Apakah saya sebegitu marahnya? Nah, sebenarnya di balik penolakan saya itu ada dua alasan. Yang pertama alasan yang logis, yang kedua adalah alasan yang emosional, yang nyata.
Dua-duanya begitu nyata. Alasan logisnya mengapa saya harus membeli sesuatu lebih dari yang kira-kiranya nilainya sesuai menurut saya, atau mengapa saya harus menjual sesuatu yang kurang nilainya bagi saya. Buat saya, ini adalah sebuah kerugian dari suatu kesepakatan. Saya tahu dalam contoh saya nampaknya sangat kecil untuk meninggalkan liburan ketika mereka sudah turun dan hanya kurang dari 10.000 dari batas saya. Tetapi itu masih lebih dari batas saya. Apakah menurut Anda seseorang harus membayar lebih untuk sesuatu daripada nilainya bagi mereka? Ya, tidak harus kan jawabannya. Tapi jangan khawatir tentang itu, karena alasan sebenarnya itu ada di dalam segi emosionalnya. Apakah itu? Alasan paling kuat mengapa kita tidak boleh, sekali lagi tidak boleh dan tidak pernah melampaui batas Anda adalah karena itu adalah janji untuk diri kita sendiri. Jika kita pernah melampaui batas, apa yang sebenarnya Anda katakan kepada diri sendiri adalah bahwa ketika Anda menetapkan batasnya, maka diri Anda akan menganggap bahwa Anda tidak bersungguh-sungguh. Anda mungkin akan melewatinya karena Anda lemah dan tidak berdaya. Katakanlah setelah saya merasa lemah dan tidak berdaya. Tidak, Anda tidak boleh mengatakan itu terhadap diri Anda sendiri. Anda harus menetapkan bahwa saya telah menetapkan batas. Saya bersungguh-sungguh dan saya tidak akan pernah melampauinya. Ini berarti bahwa Anda perlu menetapkan batas Anda dengan sangat hati-hati. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar siap untuk pergi pada saat itu? Apakah saya benar-benar akan membayar sedikit lebih jika harus? Dan begitu Anda memiliki nomor yang benar dalam pikiran Anda, tetapkan nomor itu dan patuhilah. Saya kadang menuliskan angka tersebut di kertas, lalu menyimpannya di saku, sehingga saya bisa merasakannya berapa sih nomor yang sudah saya jadikan sebagai batasan saya, sehingga saya tahu saya tidak akan melampauinya. Saya sebenarnya lebih suka pergi ketika negosiasi mencapai batas saya, karena itu membuat saya lebih kuat untuk waktu berikutnya ketika menghadapi kondisi yang membutuhkan kita untuk bernegosiasi. Itu membuktikan kepada saya bahwa saya ini bisa dan akan berjalan dan saya akan berjalan pulang ketika saya mencapai titik itu. Ini sama sekali bukan tentang orang lain. Saya mungkin tidak akan melihat mereka lagi ya. Saya kira itu akan menjadi sinyal yang bagus untuk dikirim jika saya akan melihat mereka lagi. Tetapi ini semua tentang saya dan apa yang terjadi di kepala saya. Jika saya tahu saya siap untuk berjalan pada batas yang sudah saya tentukan, maka entah bagaimana mereka juga mengetahuinya. Jadi saya perlu pergi kadang-kadang untuk menjaga kekuatan mental saya, dan saya menyambut saat-saat seperti itu lagi. Tentu saja sebenarnya saya sering merasakan sedih, tidak mendapatkan kesepakatan yang saya inginkan. Tetapi saya tahu bahwa kesepakatan berikutnya akan lebih baik karenanya. Saya pernah berjalan jauh dari rumah untuk mencari rumah yang sangat saya inginkan. Mereka hanya turun sedikit, tetapi saya masih tidak mampu membelinya. Dan selama seminggu saya cukup merasakan sedih karena tidak bisa membelinya. Tapi kemudian saya menemukan sebuah rumah di ujung jalan yang lebih murah dan lebih baik, dan saya pun mampu untuk membelinya. Dan setiap hari saya akan melewati yang lain dalam perjalanan ke tempat kerja. Dan setiap hari saya berpikir, syukurlah saya tidak melampaui batas saya dan membayar terlalu banyak untuk tempat tadi. Jadi tidak apa-apa untuk putar balik, untuk pergi. Selalu ada satu lagi di sepanjang jalan, rumah yang lain, pelanggan yang lain, supplier yang lain, pekerjaan yang lain, pelamar pekerjaan lain yang berbeda, tetapi sama baiknya, mungkin lebih baik. Jadi memiliki kekuatan untuk putar balik,
dan bertahan untuk yang benar, itu sangat penting, menjadi kekuatan yang paling kuat bagi kita dalam bernegosiasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya ada 3 hal tadi. Yang pertama, tetapkan batasan Anda. Yang kedua adalah pertahankan batasan yang sudah Anda sepakati dengan diri Anda sendiri. Dan yang ketiga adalah pahami bahwa keputusan ini memang cukup logis dan sangat emosional untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.